Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta anak-anak kelas 4 SD IT Asukriah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak kelas 4 semuanya kembali bertemu dengan Ustadz Aib Hafidin pada mata pelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Anak-anak semuanya, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 4 semuanya, materi SBDP kita pada hari ini yaitu bentuk karya seni rupa 3 dimensi dan menggambar bentuk 3 dimensi. Anak-anak semuanya, seperti halnya anak-anak sudah pelajari bersama di semester 1 kemarin, bahwa anak-anak sudah mencoba menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, di akhir semester 2 pada hari ini kembali kita akan mempelajari bentuk karya seni rupa 3 dimensi dan menggambar bentuk 3 dimensi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita mengetahui bentuk karya seni rupa 3 dimensi dan bentuk menggambar 3 dimensi. Kemudian tujuan belajar kita yang kedua yaitu anak-anak dapat menggambar bentuk benda 3 dimensi. Baiklah anak-anak semuanya, Ustadz terlebih dahulu ingin mereview yaitu pengertian atau definisi tentang karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki bentuk panjang, lebar, tinggi, dan ruang, serta volume. Contoh dari bentuk karya seni rupa 3 dimensi adalah yang pertama patung, yang kedua adalah topeng, yang ketiga vas bunga, dan yang keempat adalah guci, serta yang lainnya. Itulah benda-benda yang termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian gambar 3 dimensi pengertiannya adalah gambar benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta mempunyai ruang atau volume. Nah, itulah pengertian dari gambar 3 dimensi. Jadi gambar 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, tinggi, serta ruang atau volume. Kemudian anak-anak semuanya ditinjau dari bentuk benda dalam menggambar 3 dimensi ini, itu ada 3 jenis bentuk benda dalam menggambar 3 dimensi. Jenis atau macam yang pertama adalah benda kubistis. Benda kubistis ini adalah bentuk benda yang menyerupai bentuk balok atau persegi. Contoh dari gambar bentuk kubistis ini adalah gambar lemari, gambar meja, atau gambar benda-benda mebel yang lainnya. Kemudian bentuk benda yang kedua yaitu bentuk benda silindris. Bentuk benda silindris ini adalah bentuk benda yang menyerupai bentuk tabung, silinder, atau elips. Contoh dari bentuk benda silindris ini adalah seperti guci, kemudian seperti gelas, dan juga seperti vas bunga. Ini termasuk bentuk benda silindris. Kemudian bentuk benda yang ketiga adalah bentuk benda bebas. Bentuk benda bebas ini bentuk benda yang tidak terikat
oleh tadi ya, kubistis atau silindris. Jadi bentuk bendanya bebas. Contoh dari bentuk benda bebas ini adalah seperti gambar pohon, gambar batu, atau gambar buah-buahan. Nah, itu anak-anak semuanya ya jenis bentuk benda dalam menggambar bentuk 3 dimensi. Kemudian ada juga prinsip-prinsip dalam menggambar bentuk 3 dimensi. Seperti halnya anak-anak sudah pelajari di semester pertama bahwa prinsip menggambar 3 dimensi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah model, yang kedua proporsi, yang ketiga perspektif, dan yang keempat adalah prinsip gelap terang. Model, prinsip yang pertama adalah objek atau benda yang ingin kita gambar. Ya, misalkan di sini ada gambar guci atau gambar vas bunga. Kita akan menggambar vas bunga. Nah, itu vas bunga tersebut merupakan model atau objek yang ingin kita gambar. Kemudian proporsi. Nah, prinsip proporsi ini artinya anak-anak harus bisa menggambar dari objek yang kita ingin gambar itu benar-benar terlihat seperti aslinya, ya, terlihat seperti aslinya. Nah, jadi ini butuh keterampilan anak-anak semuanya dalam menggambar bentuk atau model dari benda 3 dimensi yang anak-anak akan gambar tersebut. Ya, misalkan atasnya, kemudian lebarnya, bagian tengahnya, bawahnya itu harus benar-benar menyerupai bentuk aslinya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah perspektif. Artinya perspektif di sini jika benda tersebut terlihat dekat dengan penglihatan kita atau dengan mata kita, maka benda yang kita gambar itu tentunya harus lebih besar. Ya, sedangkan sebaliknya, kalau misalkan benda yang ingin kita gambar itu lebih jauh dari pandangan mata kita, maka benda yang kita gambar itu terlihat lebih kecil. Ya, jadi perspektifnya, jaraknya dari pandangan mata kita itu harus disesuaikan besar atau kecilnya benda yang ingin kita gambar. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip gelap terang. Artinya prinsip gelap terang di sini ketika nanti anak-anak menggambar bentuk 3 dimensi itu ada sisi ya yang terlihat gelap dan sisi yang lainnya terlihat terang. Nah, artinya di situ ada seolah-olah ada cahaya datang ya mengenai benda yang kita gambar, kemudian di sisi yang sebelahnya itu kita arsir dengan pensil yang berwarna gelap, kemudian di sisi yang lainnya itu kita kosongkan seolah-olah membentuk cahaya yang terang. Sehingga dengan demikian anak-anak semuanya gambar bentuk 3 dimensi ini akan terlihat lebih hidup. Nah, itulah anak-anak semuanya teori tentang pengertian, kemudian bentuk macam-macam bentuk benda 3 dimensi, kemudian prinsip-prinsip dalam menggambar 3 dimensi. Baiklah, kegiatan kita selanjutnya anak-anak semuanya kita akan praktek. Kita akan menggambar yaitu salah satu bentuk benda 3 dimensi. Nah, Ustadz di sini ya ingin kalian anak-anak semuanya menggambar yaitu bentuk benda silindris ya. Jadi nanti anak-anak semuanya hari ini praktek menggambar 3 dimensi, tapi yang digambarnya satu jenis yaitu benda yang berbentuk silindris. Contohnya tadi sudah Ustadz informasikan, sudah Ustadz beritahu, yang termasuk benda silindris ini adalah seperti guci atau vas bunga, kemudian seperti bentuk botol atau gelas. Nah, jadi anak-anak nanti pilih salah satu ya. Sekali lagi nanti anak-anak pilih salah satu ya bentuk benda silindris, anak-anak kemudian menggambarnya, boleh vas bunga, boleh guci, boleh gelas atau boleh botol. Nah, di sini Ustadz sudah buat 3 gambar ya. Ini ada gambar vas bunga, ini 3 dimensi yang Ustadz gambar. Kemudian di sini ada gambar gelas ya.
Kemudian yang gambar yang ketiga adalah gambar botol. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk silindris. Nah, anak-anak semuanya, bahan-bahan yang kalian butuhkan dalam praktek pada hari ini cukup sederhana saja. Anak-anak cuma menyediakan pensil, ya, sediakan pensil, nih bahan-bahannya atau perlengkapan peralatan untuk membuat gambar 3 dimensi hari ini, yaitu pensil, kemudian penghapus, dan yang ketiga adalah penggaris. Jadi hari ini anak-anak menggambarnya tidak usah diwarnai, ya, cukup pakai sketsa, yaitu dari pensil saja. Kita bermain warna dengan pensil, dengan goresan-goresan arsiran dari pensil. Nah, anak-anak semuanya, kita akan praktek. Ustadz akan contohkan langkah-langkah awal atau pertama ketika kita menggambar 3 dimensi, yaitu bentuk silindris, ya, bentuk benda silindris. Yang pertama, anak-anak semuanya, kalian siapkan kertas, ya, tentunya kertas HVS atau kertas gambar. Ya, bahan yang utama adalah kertas gambar atau kertas HVS. Kemudian anak-anak bikin garis tepinya, ya. Garis tepi ini berfungsi untuk kerapihan, ya, keindahan hasil gambar kalian. Lebar dari garis tepi ini cukup sekitar 1 cm atau 1,5 cm saja. Sebelah kanannya, kirinya, atas maupun bawahnya itu lebarnya disamakan saja. Kemudian langkah berikutnya, anak-anak semuanya harus mengetahui titik tengah, garis tengah, ya. Agar apa? Garis tengah ini membantu nanti benda yang kalian gambar itu yaitu simetris, atau tengahnya sesuai. Nah, jadi harus anak-anak membuat garis tengah dulu, diukur panjang sebelah kanannya berapa sentimeter, kemudian sebelah kirinya juga berapa sentimeter. Nah, setelah terlihat arsiran garis tengahnya yang vertikal, kemudian kalian juga membuat garis yang horizontalnya, garis yang ke kiri dan ke kanannya. Ini untuk apa? Untuk membantu nanti kalian ketika membuat gambar seperti ini. Nah, seperti Ustadz gambar, ini ada gambar vas bunga. Nah, nanti yang bagian atasnya, nah, nanti kalian sesuaikan dengan bentuk arsiran yang sudah kalian buat, yaitu garis bantu terlebih dahulu. Garis bantu yang vertikal dan garis bantu yang horizontal. Nah, itulah anak-anak langkah pertama dalam membuat gambar 3 dimensi. Oke, anak-anak semuanya, seperti halnya yang tadi Ustadz jelaskan. Yang pertama, anak-anak membuat garis tepi. Di sini Ustadz sudah bikin garis tepinya selebar 1 cm. Kemudian tadi garis bantu, garis tengah yang vertikal, ya, dan garis yang horizontal. Nah, di sini Ustadz akan membuat yaitu gambar 3 dimensi berbentuk vas bunga. Nah, yang pertama kita membuat bagian atas dulu.
Oke, inilah anak-anak semuanya hasil gambar yang Ustadz contohkan, yaitu gambar vas bunga. Nah, jadi anak-anak nanti silahkan di rumah untuk praktek membuat gambar 3 dimensi dengan bentuk benda silindris. Baiklah anak-anak semuanya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya sudah menyimak video materi dan contoh praktek menggambar bentuk 3 dimensi yang Ustadz contohkan. Anak-anak semuanya, mari kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.